alhamdulillah kita bisa bermuajahah di tempat ini, di Saung Sunda Sawargi. Tahu artinya Sawargi? Nah, sekeluarga. Jadi kalau datang sini nggak boleh sendirian, harus keluarga. Dan insya Allah dengan pemiliknya ini kita satu marga, tinggal di Sunda maksudnya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita barokah, amin. Bisnis kita juga barokah. Nggak apa-apa untungnya besar, yang penting barokah. Kenapa ketawa kan? Nggak mau? Oh, alhamdulillah. Kirain maunya yang kecil dan haram kan gitu kan, nggak enak banget gitu kan. Sudahlah kecil haram lagi kan gitu. Kan lebih baik yang besar tapi barokah. Jadi nggak apa-apa ya. Terima kasih atas undangannya dan juga kehadirannya. Terima kasih Kang Rizky Fadi juga atas undangannya, Pak Riki. Terima kasih Kang Rizky sudah mengundang saya. Beliau adalah guru saya. Bukunya sangat luar biasa. Cara selling 99% closing. Baik, alhamdulillah izinkan saya berbagi saja. Karena ini di sini pengusaha semua. Kalau saya pejabat pengangguran Jawa Barat. Jadi selama ini aktivitas saya nganggur, jadi kalau ada kerjaan boleh nanti hubungin saya. Nah, kalau kerjaan harian saya di sini lebih banyaknya di dunia training, tapi ya kalau ada panggilan. Kalau nggak ada panggilan ya nganggur di rumah. Saya dibantu sama Kang Rizky di Move On Inspiration Center. Saya juga di Academy Trainer bersama Pak Jamil Azzaini. Saya juga bantu San Felix Siau di Yuk Ngaji dan juga di kajian perkantoran bersama Ustaz Fatih Karim. Oke, kita mulai saja sharingnya ya. Boleh kuis dulu. Iseng-iseng nggak ada hadiahnya. Kalau misalkan kita melihat gambar seperti ini, apa yang terbayang dalam benak kita? Panas. Apalagi? Riweuh. Apalagi? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu riweuh? Riweuh, pusing. Apalagi? Stres, pabaliut. Bahasa mana lagi? Apalagi yang terpikir dalam benak kita ketika melihat gambar ini? Harudang. Ini kok bahasa Sunda semua? Ngomong-ngomong di Saung Sunda Sawargi. Bagi kita, ketika melihat benda ini, melihat gambar ini, tapi bagi mereka, menurut kita, mereka itu luar biasa. Tidak hanya itu, ada orang yang memilih mencari nafkah dengan seperti ini. Coba kalau talinya putus, apa yang terjadi? Jatuh. Belum tentu meninggal, tergantung jatuhnya dari lantai berapa. Ada juga yang kerjanya seperti ini, beresiko. Ada juga sih yang kerjanya ngantor, pakai dasi ngantor, beresiko juga nggak? Beresiko yang paling besarnya apa? Dimarahin bos. Makanya kalau Anda pernah merasakan, itulah memang setengah gaji Anda itu hak Anda dimarahin oleh bos Anda. Gak usah macam-macam, pokoknya itu hak Anda dimarahin. Tenang aja, untuk itulah kita digaji. Pertanyaannya kan, kenapa? Pertanyaan saya, wah coba kenapa? Kenapa? Uang, betul karena uang? Sekarang saya balik nanya, kalau begitu bisnis kita juga beresiko. Terus kenapa masih dipertahankan? Benar karena uang? Yuk kita lihat. Banyak niatan orang untuk berbisnis, bekerja, mencari nafkah. Yang pertama dia cari kerja, mencari nafkah, cari kerja, datang ke Anda yang punya bisnis. Biasanya mereka bilangnya apa? Kalau melamar pekerjaan, Pak, ada kerjaan nggak? Saya nganggur. Dia berarti cari kerja. Tapi ada juga orang yang kerjanya cari makan. Bisnis juga begitu kan? Demi apa Anda bisnis? Ngasih nafkah sama anak dan istri. Kerja juga begitu. Ada juga orang yang kerjanya hanya gara-gara cari makan, jual nama anak dan istri. Pak, ada kerjaan nggak? Anak saya belum makan. Ada juga orang yang cari kaya. Kenapa? Ngumpulin duit. Dan biasanya datang ke Anda, pertanyaan pertama yang diajukan adalah, Pak, mohon maaf kalau kerja di sini gajinya berapa ya Pak? Maka
agar kita punya alasan yang lebih kuat lagi, kenapa enggak alasan bisnis kita, aktivitas kita untuk memberi kontribusi. Kehidupan kita kan ada 4. Yang pertama ada 4 tipe. Yang pertama tadi saya bilang, di dunianya sengsara, di akhiratnya masuk neraka. Banyak yang begini, banyak yang memilih untuk ini. Sudahlah melarat, belangsak, nggak mau sholat. Sudahlah susah, dia bawa riba lagi, repot. Ada juga orang yang di dunianya bahagia, mungkin banyak harta, tapi di akhiratnya sengsara, masuk neraka. Tapi ada juga orang yang di dunianya sengsara, tapi di akhiratnya masuk surga. Mau nggak? Mau nggak? Mau? Mau lah. Tapi kalau ada yang keempat, kenapa enggak mau yang keempat? Gitu. Kan Anda nunggu yang keempat kan sebenarnya. Gitu. Kenapa enggak bisnis kita juga bisa mengantarkan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ibnu Katsir ketika menafsirkan di dunia hasanah, itu salah satunya 1, kesehatan, afiat. Yang kedua, tidak hanya sehat, tapi pasangan yang baik. Yang ketiga, tidak hanya sehat, pasangan yang baik, ilmu yang bermanfaat. Keempat, tidak hanya sehat, pasangan yang baik, ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, pekerjaan yang baik. Tidak hanya sehat. Yang kelima, rezeki yang luas. Gak apa-apa, banyak, yang penting luas. Yang keenam, kata Ibnu Katsir, apa? Yang keenam adalah darun rohbah, rumah yang luas. Gak apa-apa bagus, gedong, yang penting luas. Rumah yang luas. 7, belum. Kendaraan yang nyaman. Dan yang ke-8, nama baik. Itu 8 di dunia hasanah. Yang kalau sudah dapat 8-8-nya itu di dunianya hasanah. Tapi kan nggak cukup itu. Bukan itu aja yang kita kejar. Maka yang kita kejar itu bukan bahagianya, bukan jumlahnya, bukan nominalnya, bukan. Dari setiap yang kita lakukan, yang kita kejar itu adalah barokahnya. Makanya ada seorang sahabat menikah. Pernikahan juga yang kita kejar bukan bahagia, tapi barokah. Gak apa-apa sehari mungkin omset kita 25 juta dengan keuntungan 30%, gak masalah. Tapi yang terpenting adalah berkah. Kenapa kita masa bisa sih? Bisa. Ada teman kita punya toko roti, 1 toko, sekarang dia punya kalau nggak salah 12 toko. 1 toko paling besar di Bogor juga, itu per hari omsetnya 25 juta. Tapi yang kita kerjakan bukan nilainya semata, tapi nilai berkah. Tapi berkah itu nggak mungkin kita dapatkan kalau nggak punya takwa. Menjadi pengusaha, ya kebetulan jadi pengusaha gitu. Bukan muslimnya yang kebetulan, tapi jadi pengusahanya yang kebetulan. Tetapi yang 100% membawa ketakwaan. Kenapa? Karena takwa itu adalah ekspresi dari iman kita. Gak mungkin kita disebut orang yang beriman kalau gak bertakwa. Begitu juga sebaliknya. Gak layak kita disebut orang yang bertakwa kalau gak punya iman. Iman itu melahirkan sikap, prinsip, dan sikap itu lalu kemudian melahirkan perilaku yang sesuai dengan prinsip hidup dia. Dan barulah kemudian dia disebut pantas disebut sebagai orang yang bertakwa. Sehingga iman itu harus tertanam dalam sosok pengusaha muslim. Bukan hanya sebatas mengembangkan bisnisnya, tetapi bisnis kita itu mengantarkan ke surga atau ke neraka. Maka bukan berarti misalkan, aduh saya nggak punya modal, bukan persoalan modal. Saya punya modal ini mengantarkan ke surga atau ke neraka, itu yang terpenting. Maka iman bagi seorang muslim itu harus jadi prinsip hidup dia. Makanya kemudian orang yang berhasil meraih takwa di bulan Ramadan bukan terlihat saat dia sedang berpuasa. Sebagaimana Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, wahai Imam, seperti apakah sholat yang khusyuk? Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, wahai muridku, wahai anakku, sholat yang khusyuk itu terlihat dari mulai dia salam sampai takbiratul ihram. Aneh, gimana ceritanya ya? Yang namanya sholat khusyuk, tapi terlihatnya dari salam sampai takbiratul ihram. Kebalik kali yang namanya sholat itu dari takbiratul ihram sampai
Salah, itu juga yang dipikirkan oleh muridnya Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Al-Ghazali menjawab, wahai anakku, betul. Seorang itu sholatnya khusyuk bukan terlihat saat dia sedang sholat, tetapi terlihat dari mulai dia salam sampai takbiratul ihram sholat berikutnya. Maksudnya apa? Seharusnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada seorang muslim sholat tiap hari 5 kali yang wajib, ditambah tahajud, ditambah duha, ditambah rawatib, ditambah macam-macam, tapi setelah sholat dia tetap menggunakan riba, itu tandanya sholatnya nggak benar. Kenapa? Karena sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Pasti ada yang salah. Ramadan juga begitu. Maka Ramadan berhasil atau tidak bukan saat-saat kita sedang berpuasa, tetapi setelah Ramadannya usai, takwa kita nambah atau enggak? Ingat bahwa Allah menciptakan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Itu ujian agar kita punya amal yang ahsan. Dan setiap kita Allah sudah berjanji. Yang pernah belajar bahasa Arab, lamnya lam apa? Sadafis sebutnya itu lam sumpah. Sudah pakai waw, wawunya bukan waw apa, tapi wawunya waw sumpah, lamnya juga lam sumpah, dan sungguh pasti. Liyabluwakum, aku uji kalian dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, khawatir, itu pasti. Keluar kerja khawatir gimana ya kalau bisnisnya enggak, nyelesain riba pasti ada khawatir, aduh gimana ya kalau nggak dapat modal, ninggalin pekerjaan yang banyak ribanya juga begitu, ada saja khawatir. Minal khauf wal ju', kata Allah, tidak hanya rasa takut tapi juga sedikit al ju', lapar, wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat. Tidak hanya lapar, juga Allah berikan kekurangan harta, anfus, jiwa, wastamarat, dan buah-buahan bisnis Anda. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ridho saja kalau ternyata Allah baru ngasihnya yang sedikit. Sedikit-sedikit juga tetap sedikit. Mudah-mudahan next Allah beri yang berlimpah. Tenang saja. Kalau Allah belum beri yang berlimpah, mungkin kita belum pantas, belum layak. Tenang aja, bersabar saja. Ya, ya? Maka kalau ternyata setelah kita keluar dari kerjaan kita yang luar biasa, tapi bergelimang dengan maksiat, lalu kita berhijrah, kita berhijrah, lalu kemudian ternyata kita kekurangan harta, itu saja. Allah sedang membersihkan dosa-dosa. Tapi nggak mungkin kalau kita bisa beramal dengan apa yang Allah turunkan kalau kita nggak mempelajari apa-apa yang Allah turunkan. Makanya pengusaha muslim ngaji wajib. Kenapa? Ini ada kajiannya kan. Kalau kita nggak mempelajari hukum muamalat sementara kita berbisnis, pasti kata Imam Syafi'i pasti akan terjerumus dengan riba. Kalau kita nggak ngaji, pasti luar biasa. Apalagi dengan kondisi sekarang. Mana-mana riba itu man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, dan balasannya al-jannah, surga. Insya Allah. Kenapa kita ragu-ragu untuk taat sama aturan Allah? Bisa jadi karena keimanan kita sama Allah juga ragu. Coba kita lihat kisah apa nih? Kisah siapa nih? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yuk kita lihat ceritanya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, wahai anak, ini sesungguhnya aku melihat fil manami, dalam mimpiku, anni, bahwasanya aku, kata Nabi Ibrahim, azbahuka, menyembelihmu. Kemudian Ibrahim bertanya kepada anaknya, fanzur madza tara, coba pikirkan, renungkan, bagaimana pendapatmu.
Sebenarnya kalau ada perintah Allah untuk Nabi Ibrahim, kenapa harus izin dulu sama anaknya? Betul nggak? Itu menandakan apa? Menandakan Ibrahim juga manusia. Berat untuk taat. Melakukan perintah Allah itu berat, nggak ringan. Makanya dia nanya sama anaknya. Coba kalau Anda bertanya sama anak Anda, nah, tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu. Coba pikirkan, bagaimana pendapatmu? Sebenarnya kita kenapa nanya gitu sama anak kita? Karena kita berharap anak kita menjawab, masa sih Pak? Ya kan? Akhirnya Anda puas, ya, masa sih ya ya? Kan gitu. Tapi lihat Ismail yang diturunkan dari anaknya Nabi, yang juga dia jadi Nabi. Jawabannya Ismail, qala ya abati, wahai ayahku, lakukan saja. Ismail nggak pernah, ya Abi, masa sih tanya lagi dong kalau gitu? 3 kali kan mista maja utama. Kalau sekali jangan-jangan itu dari setan kali. Abi, cobalah tidur lagi, nanti mimpi lagi. Kalau mimpinya 3 kali baru, itu benar. Kan nggak begitu gitu loh. Ketika datang perintah Allah, Islam mengatakan, lakukan saja wahai Abi. Kata Matu maru, apa-apa yang diperintahkan kepadamu satajiduni, semoga aku berharap insya Allah atas izin Allah minal sabirin, kita termasuk orang-orang yang bersabar. Maka Allah mengatakan wasari, bersegera, gak usah nunda-nunda, gak usah pakai nanti apalagi kami. Sekali kita berhijrah, pantang kita berbalik arah. Pokoknya lanjutkan hijrah kita menjadi pengusaha yang hebat. Boleh semuanya berdiri? Boleh semuanya berdiri, mari kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah siap menjadi pengusaha yang 100% takwanya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah Engkau curahkan. Izinkanlah hari ini kami berikrar. Satu, kami pengusaha muslim bertakwa bertekad untuk menjaga setiap bisnis kami tetap halal, jauh dari riba dan keharaman. Karena kami berharap bisnis kami mendatangkan berkah dunia dan akhirat. Dua, kami pengusaha muslim takwa bertekad untuk mengajak sesama pengusaha lainnya untuk mengikuti langkah kami hijrah menuju bisnis yang islami. Tiga, kami pengusaha muslim takwa bertekad untuk turut serta menjadi pejuang Islam yang senantiasa mengkaji Islam, mengamalkan Islam, dan menyebarkan Islam dengan harta, tenaga, pikiran, bahkan jiwa kami. Takbir, takbir, takbir. Mudah-mudahan kita menjadi pengusaha yang bertakwa dengan 4 sifat tadi: khauf min rabbil jalil, ridha bil qalil, amal bil tandil, dan istiqdad li yaumil rahil. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang selepas Ramadan kita tidak dimaafkan setiap dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Rasulullah, malaikat Jibril pernah berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Ada 3 doanya. Pertama adalah celakalah bagi orang yang masuk pada bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum dia diampuni. Kita sudah keluar dari bulan Ramadan, maka kita berlindung pada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan bisnis kita menjadi bisnis yang mampu mengantarkan kita ke surga. Kalau ada semut di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Karena acaranya sampai larut malam, ya sampai ke rumah jangan lupa mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asep. Luar biasa
tausiah yang diberikan mengenai menjadi pengusaha 100% takwa. Di sini insya Allah semua pengusaha 100% takwa ya. Ya, acara kita akan lanjutkan. Kita akan beri kesempatan untuk Kang Rizky Irawan untuk menjelaskan mengenai apa sih itu Indonesia Hijrah. Saya persilakan Kang Rizky. Terima kasih pada Pak Edi dan keluarga yang telah memberikan kita peluang untuk menimba ilmu di sini. Terima kasih juga kepada Ustaz Asep yang telah mengingatkan kembali bahwasanya hijrah itu penting. Nah, ini terkait dengan di belakang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat Indonesia Hijrah. Insya Allah Indonesia Hijrah ini adalah sebuah gerakan di mana kita menuju diri kita yang lebih baik lagi. Karena memang saat ini sudah banyak orang-orang yang ingin hijrah, tapi masih bingung bagaimana langkah hijrah kita saat ini. Harapan kami, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, yuk, mari kita sama-sama untuk membangun gerakan Indonesia Hijrah ini. Baik itu hijrahnya bukan hanya terlepas dari riba saja, tapi hijrahnya bagaimana sudah terlepas dari riba, keluarga pun bahagia, mati masuk surga, kan gitu ya. Jangan sampai ribanya sudah hijrah, tapi keluarganya ini masih belum diajak ngaji, masih belum menjadi seorang muslim yang lebih baik. Nah, ini harapan kita semua, yuk kita sama-sama hijrah, yuk sama-sama kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Indonesia Hijrah ini insya Allah sampai dengan akhir tahun nanti akan ada di sekitar 9 kota. Nah, ini harapan kami nih yang menjadi para pelopornya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Dengan cara apa? Setiap kali kita mungkin nge-tweet ataupun posting Instagram ataupun di Facebook, mohon dengan sangat hashtag Indonesia Hijrah. Karena Indonesia Hijrah ini kita akan coba mengajak kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, di sini kita akan coba sederhananya membuat video-video bagaimana caranya mengajak hijrah orang-orang dan lain sebagainya macamnya. Mungkin nanti yang akan berbicara di sini bukan cuma Ustadz Asep, bukan cuma Pak Riki atau Bu Vina, tapi kita semua di sini. Yuk kita ajak semua teman-teman kita, mungkin dengan cara berbagi inspirasi, sederhananya seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama hijrah. Insya Allah acara paling dekat sekitar 2 minggu lagi di Batam, tanggal 13 dan tanggal 14. Nanti mungkin informasi lebih lanjutnya bisa ke Pak Riki atau Bu Vina atau Pak Tommy. Selanjutnya ada juga di daerah Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Medan, Padang, sisanya saya lupa. Ya, jadi insya Allah sampai dengan akhir tahun ini Indonesia Hijrah ini akan terus kita kampanyekan dan mohon kesediaannya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan dari tweetnya, mudah-mudahan dari Instagramnya, fotonya, apa yang diposting itu jadi amal jariah kita semua. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Kita kembalikan lagi kepada MC kita yaitu Pak Tommy. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tommy. Selanjutnya, karena seluruh acara sudah selesai, maka saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir hari ini. Insya Allah Indonesia Hijrah, apa yang diutarakan oleh Kang Rizky bisa terwujud dan kita semua ada di dalamnya. Karena apa? Karena kita adalah pengusaha yang 100% bertakwa. Alhamdulillah. Ya, saya cukupkan ya, Kang Rizky ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah
Program ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh